Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi perihal manajemen PPPK. Dari kelompok 6 sendiri, kita terdiri dari ada Yusuf Untari Nuraini, Rafirda Evi Puspitasari, dan Ahmad Raihan, Azimatu Anjeli, Anisha Yasmin Rahmadani, Herdi Nugradi, dan Jen Stiani. Di sini saya akan memaparkan tentang kami memaparkan manajemen PPPK dengan berdasar PP nomor 49 tahun 2018, di mana manajemen PPPK sendiri terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kinerja, dan perlindungan. Untuk penetapan kebutuhan, di sini ada jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan peraturan presiden. Kemudian, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang poin C, ada penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagai dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Dan di poin D, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian perihal pengadaan akan dijelaskan rekan saya Yusuf. Ya, terima kasih Mbak Jen. Poin yang kedua, pengadaan. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Poin B, pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Poin C, pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Yang D, penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Poin E, instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. F, pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabatan Pembina Kepegawaian. G, masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. H, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Dan poin terakhir yaitu I, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azimatu. Kemudian mengenai penilaian kerja. Penilaian kinerja PPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Kemudian penilaian kinerja PPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja PPK dilakukan secara objektif, terstruktur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PPK berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja PPK dapat didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPK.
Kemudian, penilaian kinerja PPK dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPK. Hasil penilaian kinerja PPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. PPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPK. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rafirda. Penggajian dan tunjangan. Di dalam Undang-Undang ASN Pasal 101 Ayat 1 diatur bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji yang diberikan pada P3K diberikan berdasarkan bahan kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Ayat 2 dan di dalam Pasal 101 Ayat 3, gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk P3K di instansi pusat, sedangkan untuk instansi di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain gaji, P3K juga berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 101 Ayat 4. Baik, selanjutnya mengenai pengembangan kompetensi dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi menurut Undang-Undang ASN, P3K diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensinya. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Dan selanjutnya, pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Kemudian dalam pemberian penghargaan dikatakan bahwa pemberian penghargaan terhadap pegawai P3K dapat diberikan jika P3K telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian bentuk dari penghargaan tersebut dapat berupa tanda kehormatan, di mana tanda kehormatan ini diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada pegawai P3K yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang paling baik. Kemudian yang ketiga, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Kesempatan ini diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan oleh tim penilai kerja. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. P3K yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan. Selanjutnya disiplin. Yang pertama, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Selanjutnya, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Yang terakhir, PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Herdi. Baik, terima kasih Yusuf. Yang ke-8, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK dilakukan dengan hormat karena satu, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPK. Atau yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Lanjutan dari pemutusan hubungan perjanjian kerja ini yang kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena satu, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana.
Yang kedua, melakukan perjanjian disiplin PPK tingkat berat. Melakukan pelanggaran disiplin PPK tingkat berat. Atau yang ketiga, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Dan pemutusan hubungan perjanjian kerja yang terakhir itu, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK dilakukan tidak dengan hormat karena satu, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena memiliki tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, atau yang terakhir, yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Yang selanjutnya dibacakan oleh Yasmin terkait itu. Yang ke-9 ada perlindungan. A. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, atau yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. B. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Yang C. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.